Dirjen PPI, Bapak Wayan kami yang kebetulan permohonan beliau hari ini tidak bisa membuka karena beliau sedang menjalankan tugas tadi bersama saya sebetulnya di ASDSD untuk P3DN, kemudian beliau mendampingi Pak Menteri untuk kegiatan lain. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif, Ketua Umum AMSI, yang saya hormati Ibu Fadilah Matar, Ibu Utama Bakti yang mungkin hadir secara daring. Kemudian yang saya hormati Bu Yulis, Pak Triaryanto dari Bakti, dan yang saya hormati para pengurus dan anggota AMSI serta para tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah diperkenankan kita untuk menghadiri acara launching hasil survei pengguna internet di daerah tertinggal dan survei ISP Market Profile yang dilaksanakan oleh AMSI. Kita semua diberikan keadaan sehat walafiat. Kiranya diberikan hikmah terus untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka peningkatan layanan telekomunikasi, khususnya layanan internet guna menjawab tantangan transformasi digital di Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, seperti kita ketahui bersama bahwa perekonomian global sedang mengalami transformasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK dan penggunaan data digital yang ada di internet. Perkembangan industri telekomunikasi kedepannya juga mengalami perpindahan fokus dari layanan dasar menjadi layanan yang berbasis data, video, ataupun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan oleh kebutuhan pengguna. Tentunya hal ini membutuhkan kebutuhan bandwidth yang sangat besar dan kecepatan yang berlipat-lipat serta kualitas latensi yang sangat rendah, sehingga bisa melakukan hal-hal yang bersifat kritikal atau hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi tidak hanya dari manusia ke manusia, tapi juga dari mesin ke mesin yang sifatnya masif, sehingga dibutuhkan infrastruktur komunikasi yang handal dan kapasitas besar mendukung transformasi digital. Sesuai arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa perlu dilakukan percepatan transformasi digital secara nasional yang segera dilaksanakan langkah-langkahnya yang sistematis. Transformasi digital nasional merupakan solusi strategis dan langkah besar untuk membawa Indonesia menuju negara dengan fundamental ekonomi yang kuat dan berdaya saing global. Transformasi digital nasional juga merupakan proses yang penting yang perlu untuk kita capai, sehingga membutuhkan pergerakan bersama. Oleh karena itu, kolaborasi nasional antara pemerintah pusat, daerah, sektor industri, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia perlu dilakukan sama-sama untuk mendorong mewujudkan keamanan dan kedaulatan digital yang kita cita-citakan. Kominfo sebagai garda terdepan digitalisasi telah menyiapkan beberapa arah kebijakan dan strategi untuk memastikan transformasi digital nasional. Isu strategi ini dilihat dari berbagai aspek digital, yaitu penguatan fondasi dalam percepatan transformasi digital, termasuk infrastruktur digital, kemudian digitalisasi sektor strategis, kemudian aspek lainnya yang meliputi keamanan cyber nasional, perlindungan data pribadi, literasi, dan penyediaan SDM dan talenta digital. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, pemanfaatan layanan broadband tentunya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan, membuka lapangan pekerjaan, juga meningkatkan inovasi layanan dan efisiensi di segala sektor. Seperti diketahui bahwa di Indonesia peningkatan penetrasi mobile broadband 10% akan meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 1,8%, sedangkan untuk penetrasi fixed broadband sebesar 10% akan meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 0,5%. Layanan broadband dapat disalurkan ke pelanggan melalui berbagai media akses seperti dengan kabel atau dengan radio atau juga menggunakan media-media lainnya. Untuk mencapai pelayanan broadband yang seluas-luasnya tentunya memerlukan dukungan infrastruktur yang besar. Ketersediaan infrastruktur ini tentunya akan mendorong pertumbuhan penggunaan internet. Pada capaian sinyal 4G dan sebaran serat optik, sebaran keduanya tentunya seperti kita alami bersama masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan proporsi ini, maka wilayah tengah dan timur Indonesia menjadi wilayah yang menjadi cakupan layanan yang perlu diperhatikan, sehingga
Hal ini tentunya menjadi satu sasaran untuk membuat satu program yang lebih sistematis untuk mewujudkan penelusuran internet yang lebih merata. Kontur dan topografi wilayah Indonesia yang menjadikan tantangan di mana sebaran penduduk yang rendah, kemudian secara komersial tidak memiliki tingkat komersialitas, tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian kita bersama. Kominfo sebagai pembina di sektor komunikasi saat ini sedang berupaya untuk terus memperluas cakupan wilayah layanan mobile broadband dan fixed broadband agar pelayanan komunikasi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai leading sektor telah meletakkan beberapa fondasi transformasi digital yang meliputi 4 kebijakan strategis, yaitu memperluas cakupan akses infrastruktur digital, mendorong penguatan adopsi teknologi, meningkatkan pelayanan digital, dan meningkatkan regulasi pendukung. Terkait kebijakan strategis dan memperluas akses infrastruktur digital, Kominfo melalui program penyediaan layanan internet Indonesia melakukan fasilitasi penyediaan layanan internet oleh penyelenggara seluler maupun penyelenggara ISP. Program penyediaan layanan ini dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya masyarakat di seluruh Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini tentunya memerlukan dukungan data wilayah yang cukup agar layanan internet yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat dapat disolusikan baik melalui aspek teknis yang tepat maupun aspek ekonomi dan topografi yang bisa menjadi opsi-opsi untuk memberikan solusi wilayah-wilayah yang membutuhkan. Berdasarkan data usulan desa atau kelurahan dari pemerintah daerah yang selama ini kami fasilitasi dari tahun 2023 sampai dengan pertengahan 2024 ini, kami sudah pada 3 tahapan. Tahapan pertama, di sepanjang tahun 2023 diidentifikasi ada 1020 desa yang membutuhkan sinyal internet, di mana hampir separuhnya, yaitu sebesar 464 desa sudah disolusikan oleh penyelenggara seluler kita. Sedangkan sisanya sebanyak 556 desa sedang diproses untuk dilakukan penyediaan solusi, di mana kami juga berkoordinasi dengan salah satunya dengan AGI agar ada kerjasama untuk penyediaan layanan internet dari para penyelenggara ISP. Untuk tahap kedua, yaitu sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu, telah diidentifikasi sebanyak 373 desa kelurahan yang saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data dengan para penyelenggara seluler dan pemerintah daerah setempat. Kemudian di tahap ketiga, sejak Januari sampai dengan pertengahan 2024 ini, diidentifikasi sebanyak 693 desa yang saat ini masih dilakukan analisa data. Fasilitasi penyediaan layanan internet ini tentunya terus dilakukan analisa untuk bisa disolusikan baik oleh penyelenggara telekomunikasi maupun dengan solusi yang lain yang nanti akan dikoordinasikan di Kominfo. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Tentunya semangat kita sama-sama untuk memperbaiki penetrasi layanan broadband Indonesia memerlukan kolaborasi tidak hanya pemerintah pusat saja, tidak hanya pemerintah daerah saja, tentunya perlu dukungan dari sektor industri, asosiasi maupun penyelenggara telekomunikasi yang terkait. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk memberikan layanan internet yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat Indonesia bisa kita wujudkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan, terima kasih banyak untuk Ibu Haji Widyasari atas sambutan yang disampaikan.